Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 11 IPS 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah semoga semuanya tetap dalam kondisi yang sehat dan kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring ini. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas memimpin doa awal pembelajaran terlebih dahulu. Monggo. Ready to pray. I am ready to pray. Say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Ketua Kelas Mbak Dewi. Bu Reni absen dulu ya, yang hadir hari ini. Silakan kameranya di-on-kan semuanya. Bu Reni absen terlebih dahulu. Oke, alhamdulillah hari ini semuanya bisa mengikuti pembelajaran geografi dengan lengkap dan semuanya sudah rapi, siap untuk mengikuti pembelajaran. Terima kasih sudah tepat waktu mengikuti Google Meet hari ini bersama Breni. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu, di mana minggu lalu Ananda semuanya sudah mempelajari tentang pengelolaan sumber daya alam dengan menggunakan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Nah, masih ingat kan ya pelajaran minggu lalu? Mengurangi. Oke, apa itu reuse? Menggunakan kembali. Apa itu recycle? Mendaur ulang. Bagus, terima kasih semuanya sudah ingat, masih ingat pembelajaran pertemuan sebelumnya. Untuk materi hari ini kita akan bersama-sama mengidentifikasi peran AMDAL dalam pembangunan. Ada yang pernah dengar apa itu AMDAL? Analisis mengenai dampak lingkungan. Betul. Siapa barusan yang menjawab? Mbak Tita. Oke. Kenapa kok kita belajar tentang AMDAL? Apa pentingnya mempelajari AMDAL? Karena sumber daya alam yang ada di Indonesia ini telah memberikan manfaat yang luar biasa, Mbak, untuk kehidupan manusia beserta kegiatan pembangunannya. Nah, pembangunan ini semakin lama kan semakin pesat, ya, seiring bertambahnya populasi manusia yang ada di negara kita. Dampaknya apa kira-kira? Dampaknya kalau populasi masyarakat semakin meningkat, apa pengaruhnya terhadap sumber daya alam? Oke, monggo Mbak Tita. Menurut saya sih mungkin dampaknya bisa karena semakin meningkat penduduknya, bisa jadi sumber daya alamnya itu semakin berkurang, soalnya manusia juga biasanya memakainya gitu dan memanfaatkan. Nah, supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan, maka perencanaan pembangunan yang baik harus disertai AMDAL. Betul. Apa itu AMDAL? Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 Pasal 18 bahwa setiap rencana atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL untuk memperoleh izin melakukan usaha atau kegiatan. Nah, ini pengertiannya. AMDAL, kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan di Indonesia. Mengapa badan usaha atau kegiatan yang berdampak besar terhadap lingkungan harus ada AMDAL? Tujuannya AMDAL apa kira-kira? Mungkin untuk mengurangi kita dampak di sekitar lingkungan tempat usaha itu. Baik, terima kasih. Jadi mengurangi dampak buruk dari kegiatan di tempat usaha tersebut. Oke, terima kasih Mbak. Jadi tujuannya AMDAL adalah menjamin suatu usaha dan kegiatan pembangunan atau proyek agar dapat berjalan secara sinambung tanpa merusak lingkungan hidup. Oke, dari informasi ini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya nih. Oke, monggo Mbak Azahra.
Itu yang AMDAL itu untuk semua usaha Pak Mete, meskipun itu usaha kecil kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Zahra. Sebelum Bu Reni menjawab, kira-kira ada yang bisa menjawab pertanyaan Mbak Salsabila Azahra? Oke, monggo, silakan Mbak. Silakan. Putri Siap. Pratama dia dulu aja Mbak. Oke, Mbak Puput, monggo. Saya rasa AMDAL ini dibuat cuma buat proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi yang diperkirakan memiliki pengaruh di sekitarnya saja. Kalau yang kecil-kecil gitu, yang kadang nggak terlalu berpengaruh, menurut saya tidak diperlukan. Oke, terima kasih Mbak Puput. Kan Bu Reni memberikan 2 permasalahan di LKPD. Nah, itu adalah tugas kelompok untuk hari ini. Silakan setelah ini anak-anak langsung keluar dari Google Meet dan segera berdiskusi dengan kelompoknya di WA grup kelompoknya masing-masing. Nanti Bu Reni akan mengomentari bagaimana terjadinya diskusi di WA. Oke? Kita mulai presentasi hari ini dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang AMDAL. Yang pertama, ini foto tersebut adalah foto kondisi lumpur panas Sidoarjo dari tahun ke tahun. Dilihat dari tahun 2005, lumpur lapindo tersebut masih belum menyebar luas. Pada tahun 2006, lumpur lapindo tersebut sudah mulai melebar hingga pada tahun 2007 hingga sekarang. Permasalahan akibat lumpur lapindo yaitu dampak dari adanya lumpur lapindo tersebut adalah pencemaran lingkungan. Sangat merugikan sekali karena lingkungan yang sangat berdampak dengan aktivitas manusia, sehingga aktivitas manusia harus berhenti. Selain itu, bencana lumpur lapindo juga telah mencemari lingkungan sekitar wilayah yang dialami, seperti area persawahan dan ladang milik warga. Sejumlah desa tenggelam sehingga beberapa warga harus pindah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Citra. Sekian dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, terima kasih kelompoknya Mbak Ayasa dan kawan-kawan. Give applause untuk kelompoknya Mbak Ayasa dan kawan-kawan. Terima kasih untuk 9 kelompok yang sudah tampil hari ini. Semuanya menampilkan hasil diskusi yang luar biasa, hasil analisanya terkait permasalahan lumpur lapindo dan evaluasi serta solusi yang disampaikan sudah sangat baik. Terima kasih telah berdiskusi dengan baik di grup WA-nya masing-masing. Nanti untuk tugasnya LKPD dan PPT-nya silakan langsung diupload di Google Drive Geografi untuk berani lakukan penilaian. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kira-kira dari materi hari ini, adakah materi yang belum dipahami oleh anak-anak? Tidak ada? Semua materi sudah bisa dipahami terkait AMDAL? Bisa, Mem. Alhamdulillah. Jadi Anda semuanya sudah memahami apa itu AMDAL, siapa yang berhak membuat AMDAL, kemudian fungsinya AMDAL untuk apa, dan manfaat AMDAL untuk masyarakat, untuk pelaku industri, dan untuk pemerintah.
Siapa yang mau menyimpulkan terkait materi tentang AMDAL? Saya memang. Mbak Nabila, silakan. Jadi menurut saya AMDAL itu kita tuh mempelajari faktor fisik, sosial ekonomi, terus sosial budaya juga yang ada di proses suatu industri atau proyek tertentu kayak di lumpur Lapindo. Kan kita kan contohnya Lapindo, kita kan juga mempelajari kayak faktor fisik apa aja sih yang menyebabkan lumpurnya. Terus habis itu kalau ekonominya belum sih, sosial budayanya udah ada di untuk saya sih gitu, Mas. Oke, terima kasih Mbak Nabila. Baik, yang lainnya bisa melengkapi Mbak Nabila. Saya, Mem. Baik, Mbak Ocha, silakan Mbak Ocha. Kesimpulan apa yang didapat? Kesimpulan yang saya dapat bahwa AMDAL itu semacam rangkuman atau suatu analisa yang berisikan mengenai dampak besar dan penting yang berpengaruh terhadap lingkungan di sekitar kegiatan itu. Oke, terima kasih Mbak Ocha sudah melengkapi kesimpulan yang disampaikan oleh Mbak Nabila. Baik, jadi berani tegaskan kembali bahwa penerapan AMDAL untuk setiap rencana kegiatan pembangunan memang diharapkan bisa membantu tercapainya tujuan dari pembangunan tersebut. Tapi pembangunan yang selaras dengan kelestarian lingkungan, yang tidak merusak kelestarian lingkungan, sehingga AMDAL bisa mengendalikan kegiatan pembangunan agar mengantisipasi terjadinya perubahan lingkungan dan ekosistem, sehingga bisa menjamin generasi yang akan datang bisa menikmati sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, itu adalah kesimpulan yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini. Baik, sebelum pembelajaran kita akhiri, silakan Ketua kelas memimpin doa bersama-sama. Terima kasih untuk Nanda kelas 11 IPS 2 yang telah melaksanakan pembelajaran geografi hari ini dengan sangat baik melalui presentasi. Kita bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat. Berani akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.